Monggo Pak Lukman, langsung aja Pak Lukman. Nah, langsung ya. Apa Pak Lukman, apa ini RPP-nya? RPP-nya tentang hubungan dunia Bapak, kelas 10. Oh, ya, coba diceritakan isi RPP-nya apa ini? Oke. Terima kasih Bapak. Namun sebelumnya saya minta maaf tadi tidak bisa masuk terganggu sinyal Bapak. Ya. Sampai di mana tinggalnya? Di Lumajang. Oh ya, lanjut. Baik Bapak, rencana pelaksanaan pembelajaran saya di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Pandanwangi. Terus untuk mata pelajaran akidah akhlak, tema tentang menghindari sifat tercela terkait dengan hubud dunia. Dalam RPP saya ada beberapa. Pertama dimulai dari kompetensi inti, ada KI 1 sampai 4. Kemudian dilanjut dengan adanya kompetensi dasar. Dilanjut dengan indikator. Indikator pada RPP saya diantaranya adalah menelaah dalil sifat tercela hubud dunia, kemudian menguraikan makna sifat tercela, kemudian selanjutnya menguraikan dampak negatif, kemudian yang selanjutnya menguraikan cara menghindari dan melafalkan dalil-dalil nakli terkait dengan hubud dunia. Baik, tujuan pembelajaran ini pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran based learning, siswa dapat pertama menganalisis dalil nakli sifat tercela hubud dunia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menguraikan pengertian sifat tercela hubud dunia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menelaah makna dari sifat tercela hubud dunia dengan sempurna. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah merinci penyebab dan dampak negatif dari sifat hubud dunia. Paling sedikit ada 3 macam. Kemudian yang kelima, mengetahui cara menghindari dari sifat tercela hubud dunia dengan benar. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya pasang di RPP adalah pertama, kalau kita melihat dikaitkan dengan indikator dan tujuan pembelajaran, itu materi yang saya bahas pertama adalah mengenai dalil nakli yang berhubungan dengan hubud dunia. Di situ saya pasang, saya taruh, ada di materi saya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pengertian hubud dunia. Yang ketiga itu terkait dengan penyebab. Sesuai dengan indikator tadi, ada materinya juga ada menjelaskan tentang penyebab hubud dunia itu sendiri. Terus yang keempat, materinya terkait dengan dampak negatif dari perilaku tercela hubud dunia. Yang terakhir adalah materinya terkait dengan cara menghindari perilaku sifat tercela hubud dunia. Baik, itu materinya Bapak. Selanjutnya terkait dengan pendekatan model dan metode. Pendekatan yang saya pakai di sini adalah saintifik, di mana model pendekatan saintifik itu sendiri adalah model termasuk model pembelajaran yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Di antaranya itu biasanya adalah prosesnya ada pengumpulan data, kemudian ada pengumpulan datanya melalui observasi, kemudian menanya, mengeksperimen, kemudian selanjutnya adalah mengolah data, kemudian mengkomunikasikan. Nah, untuk model saya itu menggunakan PBL, Problem Based Learning. Problem Based Learning di sini kalau kita artikan mungkin menyajikan berbagai permasalahan dalam kehidupan nyata siswa untuk
bisa merangsang semangat belajar siswa gitu. Terus kalau metode saya menggunakan ceramah, active learning, dan diskusi. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, saya ada sama dengan yang teman-teman yang lain, ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, saya pertama ada orientasinya, diantaranya memberikan salam, kemudian menanya keadaan siswa, kemudian termasuk berdoa, kemudian mengabsen, kemudian saya memberikan apresiasi. Apresiasinya diantaranya adalah mengaitkan materi pertemuan yang terdahulu dengan yang sekarang, kemudian memberikan persepsi diantaranya juga menanya hal-hal yang terkait dengan materi Hubbutunya itu sendiri. Kemudian setelah persepsi saya memberikan sedikit motivasi, contoh terkait dengan Hubbutunya, apa manfaatnya kita mempelajari itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan acuan. Di mana pemberian acuan ini di sini saya untuk beberapa kelompok, 4 kelompok begitu, kemudian menjelaskan tata cara berkelompok terkait dengan itu. Barulah saya setelah itu masuk pada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, ketika pertama yang saya lakukan adalah mengajak peserta didik untuk melihat gambar atau tayangan video yang saya sajikan di depan. Kemudian peserta didik mendengarkan sedikit penjelasan dari saya. Disitulah ada ceramah, metode ceramah sedikit terkait dengan Hubbutunya itu, Pak. Kemudian selanjutnya setelah melakukan sedikit penjelasan terkait dengan gambar atau video dan terkait dengan materi yang saya sampaikan Hubbutunya itu, langkah selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gambar atau video yang saya sajikan tadi. Nah, setelah itu saya peserta didik diajak untuk mendiskusikan hasil pengamatan dan mencatat fakta-fakta tadi yang ditemukan pada saat melihat tayangan video ataupun gambar-gambar itu. Disitulah anak-anak mencatat, mencari fakta-fakta apa yang ditemukan pada gambar itu, keterkaitan dengan Hubbutunya itu sendiri, Bapak. Nah, baru setelah itu ada namanya kolaborasi. Sudah, saya kira sudah cukup, Lukman. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, saya ingin mendengar saudara. Bagaimana saudara memotivasi menjadikan siswa agar materi ini perlu menarik untuk diikuti, dipelajari. Baik. Coba bagaimana? Jadi, tapi bukan menjelaskan saya. Sekarang Anda berakting dulu jadi guru lah ibaratnya ya, masuk kelas plak-plak ya. Nah, coba saya dengar mungkin beberapa detik begitu ya, coba. Ya. Baiklah anak-anak semuanya, setelah Bapak tadi mengaitkan antara materi pembelajaran minggu yang kemarin dengan yang sekarang, bahwasanya minggu kemarin kita sudah membahas tentang akhlak tercela juga. Nah, sekarang apa sih pentingnya? Kenapa kita harus belajar tentang Hubbutunya? Karena Hubbutunya itu penting anak-anak di zaman yang sekarang itu. Sekarang orang itu sudah banyak berbondong-bondong mencari pekerjaan. Ternyata endingnya mereka sampai melupakan segalanya. Nah, dari permasalahan yang ada yang semacam itu anak-anak semuanya, kita itu paling tidak dalam mencari dunia itu terarah benar sesuai dengan kapasitasnya. Jadi tidak asal-asalan kita mencari. Kalau bisa segala kegiatan kita anak-anak semuanya kita niatkan ibadah. Jadi setiap detik kita melangkah itu nilainya ibadah.
boleh kita mencari dunia, tapi jangan sampai terlewati, jangan sampai melupakan akhiratnya. Kira-kira begitu. Kelas berapa Saudara Lukman Azhar? Kelas 10, Bapak. Kelas berapa? Kelas 10. 10 ya. Berarti sudah SMA. MA. MA itu ya? Iya. Iya. Oke. Urgensi materi di situ apa? Mengapa perlu dipelajari? Kalau yang tadi kan sudah sikapnya ya. Ini mengapa perlu dipelajari ini materi? Kalau nggak dipelajari, apa akibatnya? Nah, itu yang membuat mereka fokus. Mohon, Pak. Oke, Bapak. Nah, coba. Baik anak-anak, mengapa kita harus mempelajari materi ini? Nah, Seberapa penting materi ini untuk kita pelajari? Nah, materi ini kita pelajari adalah karena kita itu hidup pasti itu membutuhkan yang namanya dunia. Kita itu membutuhkan uang untuk hidup juga. Ini adalah permasalahan hidup. Ini harus nyambung. Tapi kalau kehidupan apa yang berkait dengan kehidupan dunia itu tidak diatur dengan baik, ini akan menjadi masalah bagi kita. Kalau umpamanya kita tidak mengamalkan atau mempelajari hukum dunia ini, apa akibatnya kepada kita? Kita akan lupa kepada Allah. Kita hanya akan sibuk dengan mencari dunia. Selain itu kita akan menjadi orang yang serakah. Itulah mengapa pentingnya kita mempelajari terhadap hukum dunia itu. Begitulah Bapak kira-kira. Ya, oke. Baik. Saudara tadi menggunakan pendekatan saintifik ya. Oke. Nah, ada mengamati, kemudian bertanya, ada mengasosiasi macam-macam. Coba dulu sebutkan secara baik ya langkah-langkah saintifik itu apa? Ada 5 langkah. Ya Bapak, pertama mengumpulkan data melalui observasi, kemudian menanya, mengeksperimen, kemudian mengumpulkan atau mengolah informasi itu, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Ya. Terus nanti yang mereka observasi apa? Observasi kita dengan gambar Bapak atau video itu menelaah. Jadi anak-anak itu kita. Saudara mengobservasi atau mengamati gambar? Oh, yang observasi itu mana? Mengamati, menelaah teks. Ya. Jadi apa? Harus jelas nanti. Iya Bapak. Jadi dalam gimana Bapak? Iya. Apa yang mereka amati itu apa? Gambar ya? Gambar atau teks? Video Bapak. Video. Video apa tuh? Cerita apa? Video tentang kehidupan masyarakat pada saat itu. Apa isinya kira-kira itu? Saya ingin mendengar cerita video itu kira-kira menceritakan seorang apa? Jadi ada orang yang bekerja terus-terusan, nanti itu endingnya begini Bapak. Jadi video itu menjelaskan orang yang bekerja hanya mencari dunia saja, banting tulang terus-terusan dengan melupakan ibadahnya. Dengan satunya ada juga yang menampilkan orang yang bekerja kemudian dengan juga taat beribadah, tidak terlalu memaksakan. Nanti hasilnya itu ternyata orang yang bekerja dengan menggunakan dengan beribadah sambil memasrahkan diri kepada Allah, hasilnya lebih baik gitu. Ada gambaran gitu ya. Jadi dari video itu anak-anak sudah memiliki sedikit gambaran begitu. Data yang dilihat. Itu gambarnya apa? Kartun ya? Kartun apa? Real orang? Gambar orang atau animasi apa? Animasi saja, Bapak. Biasanya ada itu yang
penggalian begitu ada. Baik. Ini kan sudah level aliyah ya. Oke, Bapak. Oke. Kalau level aliyah itu relevan mana ya buat animasi atau faktual, misalnya ada potongan video. Sebenarnya animasi atau faktual bagi saya yang terpenting maknanya begitu, Bapak. Iya, tapi enaknya ditonton untuk orang yang dewasa, remaja itu mana? Lebih enak ditonton yang faktual. Nah, faktual kan. Nah, kecuali MI atau MTS awal. Ya, Iya kan? Coba ibaratnya saudara menyajikan film kartun cerita apa ya untuk anak-anak dewasa, remaja. iya, Kurang ini ya sepertinya. Tapi kalau ada misalnya YouTube kayak apa yang menceritakan film pendek, iya film dengan pendek. orang yang gila harta dan sebagainya, itu mungkin bisa lebih dekat. Ya, macam lah banyak. Kebetulan yang RP1 pakai animasi, kalau RP3 itu pakai yang faktual lah, Pak. Wah, ya silakan nanti ya. Pada prinsipnya begini, tujuannya nanti RPP ini memang harus saudara bagus-bagus lah, karena ini nanti untuk ini ya, untuk video kan, untuk PPL-nya ini ya. Iya, siap. Nah, jadi sambil kompres, sambil memperbaiki RPP, saudara, memaksimalkan lagi, kan bisa lagi nanti diperbaiki. Iya, baik, Prof. Kemudian saudara, bagaimana cara mengembangkan materi ajar? Bagaimana cara mengembangkan Materinya ini? Materi apa namanya, hubbud dunia ini gimana? Oke. Jadi di samping saya dalam pembelajaran juga menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan ke anak-anak supaya bisa dilihat, kemudian bisa masuk materinya. Karena kadang kalau kita pembelajaran itu kalau hanya mendengar saja mungkin terkadang masih kurang mendalam. Tapi gimana saudara mengembangkan, artinya mengilustrasikan lebih banyak gitu. Gimana? Langkah-langkahnya gimana saudara? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah memberikan contoh gambaran cerita-cerita nyata ataupun dalam buku-buku kisah-kisah terdahulu yang terkait dengan orang yang gila harta. Sehingga anak-anak itu pasti akan akan melihat bahwasanya oh iya begitulah kalau orang yang gila harta. Oh beginilah kalau orang yang mencari harta dengan benar gitu. Karena lebih Kalau banyak anak-anak aliyah itu, anak-anak aliyah, madrasah aliyah itu gila hartanya apa? Biasanya main HP, Bapak. Minta HP kepada orang tua. Apalagi? Biasanya HP, kemudian biasanya kalau anak muda sekarang itu mainnya makanan, belanja online, biasanya begitu, Bapak. Jadi yang kita angkat itu kisah-kisah kisah-kisah tentang gila harta, kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata anak-anak itu, Bapak. Jadi contoh saya gambarkan juga tentang ketika seorang anak maksa karena sebagian besar kadang bilangnya kita kasusnya kalau di sekolah kami kasusnya dibilang kebutuhan madrasah harus pakai HP. Nyatanya kita juga di madrasah itu sudah menyediakan lab komputer yang bisa diakses begitu. Jadi saudara tadi menggunakan problem based learning ya, based learning problem ya. Iya, Bapak. Nah, apa masalah yang diungkap? Masalah yang diungkap itu adalah kebiasaan seseorang anak-anak yang terlalu meminta, itu yang saya katakan tadi itu terkait dengan meminta HP. Gitu. PTK saudara apa? Gimana, Bapak? PTK-nya apa? Temanya? PTK sementara ini saya
menganukan metode tanya jawab untuk Iya, meningkatkan apa itu? Apa itu? Metode apa di PTK saudara itu apa? Saya kemarin saudara bukan di ini ya, bukan di bawah Ya. bimbingan saya. Jadi saya ingin bertanya, PTK-mu apa temanya? Tema saya adalah implementasi metode tanya jawab untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. Terus RPP-nya? Di RPP-nya kan saya ada 3, RPP 1, 2, 3. RPP 1 itu saya masih belum metodenya belum saya pasang metode tanya jawab di antaranya. Karena saya untuk mengetahui sejauh mana nanti ada perkembangan enggak setelah dilakukan metode tanya jawab pada RPP kedua dan ketiga. Terus materinya apa? Materinya RPP 1 materinya apa? Kubu dunia ya? RPP 1 karena Kubu dunia. menghindari sifat tercela. Pertama kemudian dunia, yang kedua adalah ujub dan hasad, yang ketiga adalah sombong dan riya. Jadi ketiga-tiganya ini ya berkaitan. Semisal ujub dan sombong hampir sama begitu, cuma ada perbedaan lah begitu, Bapak. Ya, maksud saya nanti supaya apa namanya RPP yang 3 ini bisa digunakan untuk siklus-siklus PTK saudara nanti kan. Oke, Bapak. Bagian akhir ini saudara melakukan evaluasi. Bagaimana soalnya? Coba saya ingin menunjukkan dulu soal terkait dengan sikap dan keterampilan. Maksudnya evaluasi pembelajaran, Bapak? Ya, ya. Jadi evaluasi pembelajaran saya kalau dilihat dari instrumen penilaian itu dari penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan juga. Ya, sikap coba soalnya apa? Penilaian sikap spiritual contohnya berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu. Kemudian mengucapkan syukur. Kemudian memberi salam sebelum dan sudah. Iya, contoh soalnya apa? Contoh soalnya. Oh, contoh soal, oke. Contoh soal terkait dengan sikap spiritual adalah semisal begini. Kalau di yang sudah ada, jangan lagi apa itu di RPP saudara? Oke, saya dulu Ustaz, Bapak. Contoh untuk penilaian kognitif, Bapak. Enggak, kalau kognitif sudah gampang lah kognitif. Sikap. Sikap. Jadi bagaimana cara seseorang untuk hal apa yang harus dilakukan ketika akan membuka suatu pekerjaan begitu, Bapak, di antara. Apa itu? Enggak ada hubungannya dengan hubud dunia itu. Nah, ini Lukman belum buat soal. Ya, saya yang kurang paham itu Bapak. Maaf ini. Memang terkait dengan spiritual yang selama ini. Iya, spiritual oke lah. Itu kan materi saudara kan, hubud dunia. Iya, yang saya itu memang cuma pengetahuan. Nah, belum ada toh. Jadi soal-soal yang terkait dengan sikap, keterampilan itu nanti di sebab nanti itu harus muncul di video saudara. Ya. Semisal seperti apa? Ya, sikap itu kan hubud dunia. Tadi saudara sudah mengajarkan hubud dunia itu ya, orang yang suka kepada dunia. Misalnya ya, contohnya saudara mau beli HP ya, yang mahal, ya, yang apa namanya ya, canggih lah begitu ya. Tetapi misalnya biaya orang tua terbatas. Oke. Oh, sikap apa yang harus kita lakukan? Bukan sikap apa. Nah, kemudian nanti bercerita lah. Tiba-tiba orang tua hanya mampu belikan HP yang second, ya, yang hanya bisa mungkin untuk
fitur-fiturnya nggak begitu komplit lah ya. Bagaimana apa namanya? Bagaimana pendapat saudara atau pikiran saudara atau sikap saudara terhadap itu? Dibuat soalnya di bawah. Jawabannya, saya tetap menunggu Bapak Ibu punya uang. Saya bisa menerima HP second. Jadi ya, pokoknya saya tidak tahu. Yang penting orang tua harus mengadakan uang. Kan gitu ya. Nah, itu kita buatlah soal jawaban pilihan-pilihan yang semua itu menunjukkan sikap. Tapi oleh guru dia sudah punya skor di situ. Sikap mana yang tinggi nilainya. Semua sikap itu harus ada nilainya. Tapi mungkin sikap yang tidak dipilih oleh guru yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan tadi, mungkin nilainya 1 misalnya. Tapi yang tepat 4 nilainya ini sesuai dengan yang saya program. Nah, kira-kira. Jadi harus membuat, kemudian di sebuah komunitas, ya kan? Saudara HP-nya jadul, kan gitu ya. Nah, tiba-tiba teman HP-nya canggih-canggih kanan kiri. Nah, gitu ya. Nah, saudara berani otak-atik HP di depan mereka, atau saudara tidak komunikasi dulu deh, nanti ketahuan HP saya ini HP lama, kan gitu ya. Gitu ya. Nah, saya merasa malu, gengsi dan sebagainya. Itu kan sikap semua. Bener Bapak. Ya? Karena harus terkait dengan hubud dunia. Jangan buat soal-soal yang nggak ada hubungannya dengan materi saudara. Ya. Kemudian keterampilan gimana? Nah, kan begitu keterampilan. Itu juga nanti soalnya terkait dengan hubud dunia. HP saudara berdering di depan teman-teman yang HP-nya mahal-mahal. Gitu ya. Kalau saya membuka HP, ketahuan HP saya jadul. Oh, akhirnya saya membuka HP-nya dengan izin dari forum dulu. Ini kan keterampilan. Ya kan? Terampil dia sampai nanti jangan sampai ketahuan HP-nya jadul, tapi dia tetap menerima HP misalnya dari orang tuanya dan sebagainya. Dari apa menerima berita misalnya. Itu keterampilan orang tetap terkait dengan hubud dunia. Saya merasa tidak apa-apa, saya tidak merasa malu. Walaupun di depan saya ini teman-teman HP-nya mahal-mahal. Saya tetap menerima dan terbuka apa adanya. Itu sikap juga. Bapak. Ya, harus mengacu ke sana, mengacu ke sana. Tak kira sikap itu hanya terfokus pada tadi beberapa pokok itu, Bapak. Wah, iya. Iya, makanya tidak boleh. Harus tetap mengacu ke materi hubud dunia. Oh, gitu, Pak. Iya kan? Jangan buat yang lain-lain. Harus tetap mengacu ke hubud dunia. Ya, gitu Lukman, nanti disempurnakan lah supaya nanti di videomu bagus. Iya, siap Bapak. Wah, tujuannya untuk proses perbaikan maksimal ini RPP. Oke, siap Bapak. Nah. Oke, saya kira cukup untuk Lukman. Coba saudara baca Quran ya. Probolinggo ya? Di mana Bapak? Kamu di mana? Di Lumajang, Semeru Bapak. Oh. Nah, Lumajang itu mestinya udah bagus-bagus Qurannya. Mudah-mudahan. Ya, coba saya dengar. Saya baca di saja Bapak ya, di materi hubud dunia begitu. Ya, silakan aja ayatnya coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العظيم. Tuliskan itu. Coba. Sebentar Bapak. Ya, saya tunggu.
Sudah? Enggak usah sampai selesai. Coba saya lihat, Lukman. Ya'lamu annamal hayatud. Nah, bagus tulisanmu, bagus. Wah, ini memang Lumajang itu memang harus bisa begitu. Ya. Terima kasih. Oke ya, RPP-nya disempurnakan nanti supaya fix di videonya juga nanti. Baik Bapak, siap. Baik, terima kasih. Cukup saya kira Lukman. Ya. Terima kasih Bapak atas terima kasih atas bimbingan. Selamat. Ya, Dipanggilkan baik. itu siapa ya? Si Samsul. Oke, siap Bapak. Assalamualaikum Bapak. Ya, salam.